Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk pembagian sembako ini ya. Betul. Dari sana ada akan memberikan pengarahan ya agar tetap aman. Betul sekali. Dan itu untuk habis toge sono po toge Pakai buat tenar ya? tadi apa kan udah dimurahin Pak kacang kedelainya udah dimurahin kacang kedelainya oh kacang kedelai iya itu kan dari kacang hijau. ya, kacang hijau Kali ditangkas. lagi untuk ulang tahun ke-56 Kadin itu mengenai apa aja? Ya, kita kan sudah merayakan ulang tahun di kantor Kadin 2 hari yang lalu. Oke, Pak. Nah, kita udah melaksanakan ulang tahun yang meriah 2 hari yang lalu di Kadin. Datang juga beberapa menteri perdagangan, menteri investasi. Nah, kita pikir menarik juga ya kalau misalnya ke tetangga kita di Bekasi, ke Pasar Baru, melihat teman-teman UMKM bagaimana keadaan dagangannya. Karena gimana juga sebagai Kamar Dagang dan Industri kan tentu UMKM itu bagian yang paling penting karena jumlahnya paling banyak. Tadi kita lihat sendiri bahwa memang daya beli sedikit menurun. Lalu juga harga ada beberapa yang naik. Tapi kita menyampaikan tetap untuk optimis, bersabar. Kita juga akan tentu berkoordinasi sebagai mitra strategis pemerintah untuk membantu supaya rantai daripada supply itu juga lancar. Tapi saya lihat tadi juga senang-senang sekalian sedikit di sini tadi jam 8.09 karena yang pertama juga kan tadi ada santunan anak yatim, yang kedua pembagian sembako, sampai ada pelayanan kesehatan, cek kesehatan. Jadi saya pikir ya kalau hari ulang tahun ya kita lakukan yang seru-seru, tapi sambil juga mengerti, belajar buat saya apa kejadian di lapangan di sisi pasar basah seperti Pasar Baru di Bekasi. Pak, tadi perhatian kepada UMKM, Pak. Kadin seberapa aja perhatiannya pada UMKM? UMKM itu kan dari sisi jumlah perusahaannya, walaupun mikro, kecil, menengah, itu yang paling banyak, bahkan yang paling resilient atau paling kuat daya tahannya ketika ada krisis dan pandemi. Nah, oleh karenanya pada saat seperti ini kita pengen lihat, jadi kita bisa tahu langsung, sehingga kalau bicara dengan petinggi-petinggi, Pak Menteri, baik pertanian, perdagangan, kita bisa melihat sentimennya. Kadang-kadang kita bisa lihat datanya, tapi sentimen mesti lihat langsung. Pak, tadi ada penurunan sekitar berapa persen, Pak? Tadi tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang tidak detail, tapi dari sisi mengatakan sebulan terakhir ada sedikit sepi, ya. Tapi kita katakan sebentar lagi ada pemerintahan juga transisi yang baru. Saya yakin ini menjadi salah satu catatan karena memang sudah banyak dibicarakan juga. Dari segi apa Pak yang mengalami penurunan itu Pak? Ya saya melihatnya sih kan satu, semua ini kan ujungnya ke daya beli ya. Daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu tentu akan banyak berubah ketika ditopang dengan berbagai macam hal ya. Tentu belanja modal pemerintah juga sangat penting. Karena dengan adanya pembangunan itu tentunya makin banyak ekonomi bergulir dan secara besarnya tentunya investasi, ekspor itu juga sangat penting. Dan juga sempat dibicarakan dengan Menteri Perdagangan 2-3 hari yang lalu di Kadin, ya barang-barang impor ilegal juga mesti disiplinkan. Pak, oke. Terkait dengan isu lain Pak, terkait dengan kubu Arsyad yang akan menempuh jalur hukum terkait polemik internal Kadin, gimana Pak responnya Pak? Kadin hanya satu. Ya, Kadin hanya satu. Ya, Kadin hanya satu dan semua orang tentu kita hormati lah mempunyai pemikiran. Banyak agenda-agenda sebenarnya lagi atau bagaimana? Ya, saya rasa sambil kita kunjungan daerah, bicara dengan pimpinan-pimpinan, tapi juga bicara dengan langsung dengan pelaku pasar. Terima kasih ya. Tenar, toge. Dagang apa? Oke. Habis. Habis. Toge sono po. Oke.
kacang kedelainya. Minta dimurahin kacang kedelainya. Oh, kacang kedelai. Iya, itu kan dari kacang. Kacang hijau. Ya, kacang hijau. Sekali ditambah Lagi. UMKM itu kan dari sisi jumlah perusahaannya, walaupun mikro, kecil, menengah, itu yang paling banyak, bahkan yang paling resilient atau paling kuat daya tahannya ketika ada krisis dan pandemi. Nah, oleh karenanya pada saat seperti ini kita pengen lihat, jadi kita bisa tahu langsung, sehingga kalau bicara dengan tinggi-tinggi Pak Menteri, baik pertanian, perdagangan, kita bisa melihat sentimennya. Kadang-kadang kita bisa lihat datanya, tapi sentimen mesti lihat langsung. Pak, tadi ada penurunan sekitar berapa persen, Pak? Tadi tentu bapak-bapak, ibu-ibu yang berdagang tidak detail, tapi dari sisi mengatakan sebulan terakhir ada sedikit sepi, ya. Tapi kita katakan sebentar lagi ada pemerintahan juga transisi yang baru. Saya yakin ini menjadi salah satu catatan karena memang sudah banyak dibicarakan juga. Dari segi apa Pak yang mengalami penurunan itu Pak? Ya, saya melihatnya sih kan satu, semua ini kan ujungnya ke daya beli, ya. Daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu tentu akan banyak berubah ketika ditopang dengan berbagai macam hal, ya. Tentu belanja modal pemerintah juga sangat penting, karena dengan adanya pembangunan itu tentunya makin banyak ekonomi bergulir, dan secara besarnya tentunya investasi, ekspor itu juga sangat penting. Dan juga sempat dibicarakan dengan Menteri Perdagangan 2-3 hari yang lalu di Kadin, ya barang-barang impor ilegal juga mesti disiplinkan. Pak, terkait dengan isu lain Pak, terkait dengan kubu Arset yang akan menempuh jalur hukum terkait polemik internal Kadin, gimana Pak responnya Pak? Kadin hanya satu. Ya, Kadin hanya satu dan semua orang tentu kita hormatilah mempunyai. Jadi di sini ada yang dari mana nih? Dari Banten. Oh. Baik, jadi ini adalah rangkaian ya dari 87 ya. Kita diabadikan terlebih dahulu. baik Bapak dan Ibu boleh melihat betul. Ada 1000 anak yatim ya, dia luar biasa loh. Mudah-mudahan Kadin Indonesia ini panjang umur. Amin. Ya. Sukses. Betul.